Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Lantai marmer Italia di penthouse seluas 500 meter persegi itu terasa sedingin es di bawah telapak kaki telanjang Maya. Di luar sana, lampu-lampu kota Jakarta berkilauan seperti berlian yang ditaburkan di atas beludru hitam, sebuah pemandangan yang bagi banyak orang adalah simbol kesuksesan tertinggi. Namun bagi Maya, pemandangan dari lantai 55 ini tak lebih dari sekadar pemandangan dari balik jeruji penjara yang sangat mahal. Maya menatap pantulan dirinya di cermin besar di ruang tengah. Gaun sutra putih yang ia kenakan tampak kontras dengan kulitnya yang pucat. Tangannya yang gemetar perlahan turun, menyentuh perutnya yang masih rata. Di sana, sebuah rahasia besar sedang bersembunyi. Sebuah nyawa baru. 2 garis biru, bisiknya nyaris tak terdengar. Suaranya pecah, tercekat di tenggorokan. Seharusnya ini menjadi kabar paling bahagia dalam pernikahan mereka yang telah berjalan 2 tahun. Namun, alih-alih sukacita, yang dirasakan Maya hanyalah ketakutan yang mencekam. Ia tahu betul bagaimana pandangan suaminya, Adrian Pratama, terhadap sebuah gangguan. Bagi Adrian, seorang miliarder yang sedang berada di puncak kejayaannya, anak adalah sebuah distraksi yang belum masuk dalam rencana strategis hidupnya. Aku tidak butuh ahli waris sekarang, Maya. Aku butuh istri yang bisa mendampingiku di setiap gala, yang tubuhnya tetap sempurna, dan yang tidak merepotkanku dengan tangisan bayi. Kata-kata Adrian setahun lalu kembali terngiang, dingin dan tanpa kompromi. Terdengar suara dentuman pintu depan yang dibuka dengan kasar. Jantung Maya berdegup kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Itu Adrian. Dan dari suara langkah kakinya yang berat dan tidak beraturan, Maya tahu suaminya sedang dalam suasana hati yang buruk. Adrian masuk ke ruang tengah dengan jas yang tersampir sembarangan di lengannya. Dasinya sudah dilonggarkan, dan aroma alkohol yang tajam segera memenuhi ruangan yang tadinya steril itu. Wajahnya yang tampan namun keras itu tampak mendung. Kenapa lampu masih menyala terang begini? Kau tahu aku sedang pening, bentak Adrian tanpa menyapa. Ia melemparkan tas kulitnya ke atas sofa kulit buatan tangan yang harganya setara dengan sebuah mobil mewah. Maaf, Adrian. Aku menunggumu pulang. Suara Maya bergetar. Ia mencoba mendekat untuk mengambil jas suaminya, sebuah gestur pengabdian yang selalu ia lakukan meski jarang dihargai. Adrian menatapnya dengan mata menyipit. Menungguku? Atau menunggu uang bulananku masuk ke rekeningmu? Kalian semua sama saja, hanya parasit. Maya memejamkan mata, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Penghinaan verbal seperti ini sudah menjadi santapan harian. Adrian yang ia cintai dulu, pria yang sopan, penuh perhatian, dan memuja setiap jengkal tanah yang ia pijak, telah hilang, digantikan oleh monster yang haus akan kekuasaan dan kontrol. Aku membuatkanmu sup hangat. Kau minum terlalu banyak, Adrian. Itu tidak baik untuk kesehatanmu, ujar Maya lembut, mencoba mengalihkan pembicaraan. Namun, saat Maya hendak berbalik menuju dapur, tangannya tak sengaja menyenggol tas Adrian. Sebuah kotak kecil terjatuh dari sana. Sebuah hadiah? Tidak mungkin. Saat Maya memungutnya, ia menyadari itu adalah tespak yang tadi ia sembunyikan di saku gaunnya. Namun rupanya terjatuh saat ia terburu-buru tadi. Dunia seolah berhenti berputar. Adrian melihat benda itu. Matanya yang merah karena alkohol kini membelalak. Ia menyambar benda plastik itu dari tangan Maya secepat kilat. Apa ini? Suara Adrian merendah, sebuah tanda bahaya yang sangat dikenali Maya. Adrian, aku bisa jelaskan. Apa ini, Maya? Teriaknya hingga urat-urat di lehernya menonjol. Kau hamil? Setelah semua yang kukatakan padamu?
Setelah semua peringatanku. Ini anugerah, Adrian, dia anakmu, tangis Maya pecah. Ia berlutut di depan suaminya, memegangi kaki pria itu. Tolong, kali ini saja, lihatlah ini sebagai berkat, bukan beban. Adrian tertawa, sebuah tawa yang kering dan mengerikan. Ia menyentakkan kakinya hingga Maya terjerembab ke lantai. Anugerah? Kau sengaja, bukan? Kau ingin mengikatku dengan anak ini agar kau bisa menguasai hartaku selamanya. Kau pikir aku bodoh? Tidak, Adrian. Aku mencintaimu. Cinta? Kau hanya mencintai uangku. Adrian menjambak rambut Maya, memaksa istrinya mendongak menatap matanya yang penuh kebencian. Aku sudah bilang tidak ada anak. Kau pikir kau siapa bisa melanggar aturanku? Lepaskan. Adrian sakit. Adrian kehilangan kendali sepenuhnya. Ego dan kekuasaannya yang merasa ditantang membuat kewarasannya hilang. Ia melayangkan tangan kanannya, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Maya hingga wanita itu tersungkur. Tidak berhenti di situ, dalam kemarahan yang membabi buta, Adrian mendorong Maya dengan segenap tenaga. Tubuh Maya yang rapuh terlempar dan menghantam sudut meja marmer yang tajam tepat di bagian pinggang dan perutnya, sebelum akhirnya jatuh menghantam lantai dengan suara yang memilukan. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuh Maya. Ia memegangi perutnya, wajahnya meringis menahan penderitaan yang tak terlukiskan. Bayiku. Rintihnya pelan. Adrian berdiri mematung sejenak, menatap istrinya yang tergeletak. Namun bukannya rasa bersalah, yang muncul justru rasa jijik. Jangan berakting, Maya. Bangun. Maya tidak menjawab. Pandangannya mulai kabur. Ia melihat bercak merah mulai mengalir di lantai marmer putih itu, merembes dari balik gaun sutranya. Darah. Adrian, tolong. Suara Maya menghilang menjadi bisikan lemah sebelum kegelapan total menjemputnya. Ia pingsan dalam genangan darahnya sendiri, di tengah kemewahan yang kini terasa seperti kuburan. Adrian mendengus. Ia mengambil kunci mobilnya kembali. Tidurlah di sana jika itu maumu. Aku muak melihat wajahmu. Tanpa sedikitpun rasa iba, sang miliarder itu melangkah pergi, meninggalkan istrinya yang sedang bertaruh nyawa antara hidup dan mati, sementara di luar sana, angin malam Jakarta meniupkan aroma kehancuran yang sebentar lagi akan menjemput tahtanya. Suara pintu lift yang tertutup bergema di lorong sunyi penthouse itu, menandakan kepergian Adrian yang dingin. Di ruang tengah yang luas, keheningan menyergap seperti pemangsa. Maya tergeletak tak berdaya di atas lantai marmer, napasnya pendek dan tersengal. Darah yang merembes dari balik gaun putihnya mulai mengental, menciptakan pemandangan yang mengerikan di tengah kemewahan furnitur kelas dunia. Di sudut dapur, Embok Darmi, asisten rumah tangga senior yang telah bekerja di sana sejak awal pernikahan mereka, gemetar hebat. Ia telah mengintip dari balik celah pintu, menyaksikan seluruh kekejaman sang majikan dengan air mata yang terus mengalir. Selama ini ia diam karena ancaman Adrian, namun melihat Maya yang bersimbah darah, nuraninya berteriak. "Non Maya!" Jerit Embok Darmi pecah saat ia berlari menghampiri tubuh ringkih itu. Ia mengangkat kepala Maya ke pangkuannya. Wajah majikannya itu seputih kertas, bibirnya membiru. Embok Darmi segera meraih ponselnya. Ia tidak menelepon ambulans rumah sakit umum. Ia tahu Adrian bisa melacaknya. Ia menelepon nomor darurat sebuah klinik privat milik keluarga lama Maya, nomor yang pernah diberikan Maya padanya jika sesuatu yang buruk terjadi. "Cepat, tolong. Nyonya dalam bahaya." Suara sirine meraung membelah kemacetan malam Jakarta. Di dalam ambulans, petugas medis bekerja cepat memasang masker oksigen dan memantau detak jantung Maya yang melemah. Embok Darmi terus menggenggam tangan Maya yang dingin, merapalkan doa-doa tak putus. Setibanya di Rumah Sakit Medika Utama, sebuah rumah sakit elit yang memiliki protokol privasi ketat, Maya segera dilarikan ke ruang IGD. Lampu operasi yang terang benderang menyambutnya.
Dokter spesialis kandungan, Dokter Sarah, yang merupakan sahabat lama keluarga besar Maya, tampak terkejut melihat kondisi pasiennya. "Apa yang terjadi, Darmi?" tanya Dokter Sarah sambil memakai sarung tangan bedah dengan cekatan. "Tuan Adrian, Dok." Dia mendorong Nyonya, isak embok Darmi. Dokter Sarah menggeram rendah. Ia segera melakukan pemeriksaan USG darurat. Di layar monitor yang buram, ia mencari tanda-tanda kehidupan. Detik-detik berlalu seperti jam yang berdetak lambat. Ruangan itu dipenuhi ketegangan yang menyesakkan. Denyut jantung janin lemah, tapi masih ada, gumam Dokter Sarah. Ini sebuah keajaiban. Pukulan itu sangat keras, tapi posisi jatuh Maya sedikit terhalang oleh tumpukan bantal sofa sebelum menghantam lantai. "Kita harus melakukan tindakan sekarang untuk menghentikan pendarahannya." Selama 4 jam, Maya berada di ambang kematian. Di luar ruangan, embok Darmi duduk termenung. Ia tahu, jika Adrian tahu Maya selamat, pria itu akan kembali menindasnya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia mengambil ponsel Maya yang sempat ia amankan, mencari sebuah kontak yang sudah bertahun-tahun tidak dihubungi oleh Maya. Kontak itu bernama Ayah. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui celah gorden ruang perawatan VIP. Maya membuka matanya perlahan. Rasa sakit di perutnya masih terasa seperti sayatan sembilu, namun kesadarannya mulai pulih. Hal pertama yang ia rasakan adalah sentuhan lembut di tangannya. "Kau sudah sadar, sayang?" Maya menoleh. Di samping tempat tidurnya, duduk seorang pria parubaya dengan wibawa yang luar biasa. Rambutnya memutih di pelipis, mengenakan setelan jas yang sangat rapi. Pria itu adalah Kusuma Wicaksono, Raja Properti Nasional yang selama 3 tahun ini dihindari oleh Maya karena ego masa muda. "Ayah?" Suara Maya parau. "SSH, jangan banyak bicara dulu." Kusuma mengusap dahi putrinya. Matanya yang biasanya tajam kini berkaca-kaca. "Maafkan ayah. Ayah membiarkanmu menderita di tangan pria rendahan itu karena ayah menghargai keputusanmu untuk hidup mandiri. Tapi cukup sampai di sini." Maya teringat akan kejadian semalam. Tangannya langsung meraba perutnya dengan panik. "Bayiku. Ayah, bayiku." Dia pejuang, Maya. Seperti ibunya, suara Dokter Sarah terdengar saat ia masuk ke ruangan. "Janinmu selamat, meski kondisimu sangat lemah. Kau harus istirahat total selama beberapa minggu ke depan. Tapi ada satu hal yang harus kau putuskan sekarang." Maya menatap Sarah, lalu menatap ayahnya. Ia melihat kemarahan yang tertahan di mata sang ayah. Ia juga teringat bagaimana Adrian menatapnya dengan rasa jijik semalam, meninggalkannya mati begitu saja demi sebuah pesta. Cinta yang dulu ia miliki untuk Adrian telah mati di lantai marmer itu. Yang tersisa hanyalah abu yang dingin dan tekad yang sekeras baja. "Ayah," kata Maya dengan suara yang kini lebih tegas. "Aku tidak ingin Adrian tahu aku selamat. Aku tidak ingin dia tahu bayi ini hidup." Kusuma Wicaksono menyipitkan mata. "Apa maksudmu, Nak? Biarkan dunia mengira aku hilang. Atau mati. Aku ingin dia merasa telah menang untuk sesaat." Maya menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong namun penuh dendam. "Aku ingin dia menghancurkan dirinya sendiri dengan kesombongannya. Dan saat dia berada di puncak rasa aman, aku sendiri yang akan menarik tanah dari bawah kakinya." Ayahnya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menandakan bahwa putri sang singa telah kembali. "Apapun yang kau butuhkan. Pengacara, tim IT, tentara bayaran untuk menjaga pintu ini, atau seluruh aset Wicaksono Group untuk menghancurkan perusahaannya, semuanya milikmu." Maya menggenggam tangan ayahnya kuat-kuat. "Aku ingin memulai dari aset-aset yang dia pikir sudah dia kuasai. Semua harta yang dia berikan padaku sebagai mas kawin, namun diam-diam atas namaku secara mutlak. Aku ingin semuanya ditarik hari ini juga." Sementara itu, di sebuah hotel mewah,
Adrian terbangun dengan kepala pening akibat alkohol. Di sampingnya, seorang model muda masih tertidur pulas. Adrian meraih ponselnya, mengharapkan pesan permohonan maaf dari Maya seperti biasanya. Namun, tidak ada pesan. Justru, ia melihat rentetan notifikasi dari manajer keuangannya. Tuan Adrian, ada masalah besar. Rekening gabungan Anda dan Nyonya Maya baru saja dikosongkan. Dan sertifikat tanah kantor pusat kita, pengacara Nyonya Maya baru saja mengirimkan somasi bahwa hak gunanya telah dicabut. Adrian terduduk kaku. Amarahnya kembali membuncah. Wanita sialan. Dia berani mengancamku. Ia tidak menyadari bahwa itu hanyalah kerikil pertama dari longsoran salju yang akan menguburnya hidup-hidup. Maya yang ia kenal sebagai istri penurut telah tiada. Yang ada kini adalah seorang pewaris wicaksono yang sedang mempersiapkan liang lahat untuk karir dan harga diri Adrian Pratama. Adrian Pratama membanting pintu mobil sportnya dengan kasar di pelataran parkir khusus penthouse-nya. Amarah masih membakar dadanya, diperparah oleh rasa pening akibat sisa alkohol semalam. Di tangannya, ia meremas ponsel yang terus menampilkan pesan-pesan darurat dari tim legal dan manajer keuangannya. Berani-beraninya dia, geram Adrian. Langkah kakinya yang beralaskan sepatu kulit mahal berdentum di atas lantai lobi, menciptakan gema yang mengintimidasi siapapun yang berpapasan dengannya. Dalam pikiran Adrian, Maya hanyalah seorang wanita yang ia angkat dari kelas menengah dan ia beri kemewahan. Ia yakin, tindakan Maya yang mengosongkan rekening atau menarik dokumen adalah gertakan sambal karena rasa sakit hati akibat kejadian semalam. Ia berniat memberikan pelajaran terakhir agar Maya tahu siapa tuan di rumah ini. Namun, saat pintu lift terbuka di lantai 55, suasana yang menyambutnya bukanlah tangisan atau aroma sup hangat yang biasanya menyengat indera penciumannya. Yang ada hanyalah keheningan yang mencekam. Adrian melangkah masuk. Maya, keluar kau. Berhenti bermain-main dengan asetku. Teriaknya hingga suaranya menggema di langit-langit ruangan yang tinggi. Tidak ada jawaban. Adrian berjalan menuju ruang tengah, tempat di mana semalam ia membiarkan Maya tergeletak pingsan. Matanya melebar. Lantai marmer itu bersih mengkilap. Tidak ada jejak darah, tidak ada testpak yang patah, bahkan tidak ada satu butir debu pun. Semuanya tampak terlalu sempurna, seolah-olah kejadian mengerikan semalam hanyalah halusinasinya. Ia berlari menuju kamar utama. Ia menyentakkan pintu lemari besar milik Maya. Kosong. Bukan hanya pakaiannya yang hilang, tapi semua perhiasan yang pernah ia belikan, tas-tas bermerek, hingga botol parfum di atas meja rias pun lenyap. Kamar itu tampak seperti kamar hotel yang baru saja dibersihkan oleh layanan House Keeping. Steril, dingin, dan tidak berjiwa. Embok Darmi, teriak Adrian memanggil pelayan rumahnya. Lagi-lagi, sunyi. Adrian memeriksa area pelayan. Kamar Embok Darmi pun sudah kosong. Seluruh jejak kehidupan di dalam rumah itu telah dihapus dalam waktu kurang dari 12 jam. Adrian terduduk di tepi ranjang, napasnya memburu. Rasa panik yang asing mulai merayap di tengkuknya. Bukan panik karena kehilangan Maya, ia masih terlalu sombong untuk itu. Tapi panik karena ia menyadari bahwa kendali yang ia agung-agungkan mulai retak. Ponselnya bergetar. Sebuah panggilan dari pengacara pribadinya, Bagas. Halo, Bagas, cari tahu di mana wanita itu bersembunyi. Dia mencuri semua barang di rumah ini. Bentak Adrian. Tuan Adrian. Suara Bagas terdengar ragu dan penuh tekanan. Masalahnya bukan hanya itu. Saya baru saja menerima dokumen dari firma hukum Ksatria Oko. Mereka adalah firma hukum paling mahal di negeri ini, Tuan. Mereka mewakili Nyonya Maya. Lalu, aku bisa membayar pengacara yang lebih mahal. Bukan itu intinya, Tuan. Dokumen ini menyatakan bahwa Nyonya Maya telah mengajukan gugatan cerai sekaligus laporan kepolisian atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Dan yang lebih buruk,
mereka melampirkan bukti kepemilikan aset. Adrian tertawa sinis. Aset apa? Semuanya dibeli dengan uangku. Secara teknis, tidak, Tuan. Suara Bagas semakin mengecil. Ingatkah Anda saat merger perusahaan 2 tahun lalu? Untuk menghindari pajak dan audit publik, Anda menandatangani pengalihan hak milik Pratama Tower dan 40% saham induk perusahaan kepada Nyonya Maya sebagai aset pribadi istri. Anda pikir dia tidak akan berani menyentuhnya, tapi pagi ini, dia telah menandatangani perintah pembekuan operasional karena aset tersebut sedang dalam sengketa. Adrian merasakan dunianya berputar. Apa maksudmu? Aku tidak bisa mengoperasikan perusahaanku sendiri. Untuk sementara, ya, sampai sidang mediasi dilakukan. Dan Nyonya Maya, dia menghilang. Tidak ada yang tahu di mana dia. Jika dia tidak muncul, pembekuan ini bisa berlangsung berbulan-bulan. Kita akan bangkrut dalam hitungan minggu jika aliran dana tidak dibuka. Adrian membanting ponselnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. Ia meraung seperti singa yang terluka. Ternyata, selama ini ia memelihara seekor anak macan yang kini telah tumbuh dewasa dan siap mencabik lehernya. Di tempat lain, di sebuah mensyahen tersembunyi di perbukitan yang dikelilingi penjagaan ketat, Maya duduk di kursi roda di tepi kolam renang. Wajahnya masih terlihat pucat, dan ada memar keunguan di pipinya yang ditutupi oleh kompres dingin. Di hadapannya, 3 orang pria berbaju hitam dengan laptop di tangan mereka bekerja tanpa suara. Mereka adalah tim khusus bentukan ayahnya, Kusuma Wicaksono. Nona Maya, salah satu dari mereka berbicara. Kami telah berhasil menyebarkan desas-desus di kalangan investor bahwa Adrian Pratama sedang menghadapi masalah hukum serius. Saham Pratama Group turun 5% dalam 2 jam pertama pembukaan pasar. Maya menatap riak air kolam dengan pandangan yang kosong namun tajam. Itu belum cukup. Aku ingin dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan martabat, seperti dia menghancurkan martabatku sebagai seorang istri. Apa langkah selanjutnya, Nona? Biarkan media tahu bahwa istri miliarder Adrian Pratama menghilang secara misterius setelah terdeteksi masuk ke IGD, ujar Maya dingin. Jangan sebutkan dia pelakunya secara langsung. Biarkan opini publik yang bekerja. Biarkan mereka bertanya-tanya, kemana perginya sang istri? Dan mengapa Adrian tampak begitu tenang? Kusuma Wicaksono melangkah mendekati putrinya, menyampirkan selimut ke bahu Maya. Kau yakin ingin bermain sehalus ini? Ayah bisa saja menghancurkan bisnisnya dalam 1 malam. Maya menggeleng perlahan. Jika dia hancur dalam semalam, dia tidak akan sempat merasakan penderitaan yang panjang. Aku ingin dia melihat kekaisarannya runtuh bata demi bata. Aku ingin dia memohon padaku untuk menghentikannya. Lalu bagaimana dengan bayi ini? Tanya Kusuma lembut, menatap perut Maya. Mata Maya melembut sejenak, namun kemudian mengeras kembali. Bayi ini akan menjadi saksi bagaimana ibunya merebut kembali dunia yang seharusnya menjadi miliknya. Dia tidak akan pernah mengenal pria bernama Adrian Pratama sebagai ayahnya. Adrian hanyalah masa lalu yang berdarah. Malam itu, berita tentang hilangnya istri sang miliarder mulai menjadi trending topik di media sosial. Foto-foto Maya yang cantik dan anggun bersanding dengan foto Adrian yang tampak angkuh mulai tersebar. Spekulasi bermunculan. Netizen mulai mencari tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup penthouse mewah itu. Adrian, di rumahnya yang kosong, menenggak botol whisky keduanya. Ia menatap ke jendela besar, merasa bahwa ribuan mata di luar sana sedang menatapnya dengan penuh curiga. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sang miliarder merasa kecil. Ia merasa terpojok dalam sangkar emas yang ia bangun sendiri. Ia tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari neraka yang dirancang khusus untuknya oleh wanita yang ia anggap remeh. Kantor pusat Pratama Group yang biasanya merupakan simbol kekuatan dan dominasi, kini terasa seperti medan perang yang sedang kalah. Telepon di meja sekretaris Adrian tidak berhenti berdering.
Para pemegang saham menuntut penjelasan atas anjloknya harga saham, dan para mitra bisnis mulai mempertanyakan stabilitas kepemimpinan Adrian menyusul rumor liar yang beredar di media massa. Adrian duduk di kursi kebesarannya, namun ia tidak merasa besar. Ruangan luas itu terasa mencekik. Di hadapannya, layar televisi besar menampilkan berita infotainment dengan tajuk mencolok. Misteri hilangnya istri sang miliarder. Benarkah ada kekerasan di balik pintu mewah? Sialan! Adrian menyapu semua barang di atas mejanya hingga jatuh berserakan. Ia tidak bisa lagi mengandalkan tim legalnya yang kini sibuk menangkis serangan pembekuan aset dari pihak Maya. Ia butuh jawaban. Ia butuh tahu di mana Maya berada agar ia bisa menyeretnya pulang dan mengakhiri sirkus ini. Pintu kantornya terbuka tanpa diketuk. Seorang pria dengan jaket kulit kusam dan topi yang ditarik rendah masuk. Ia adalah Bram, detektif swasta paling andal dan paling mahal yang biasa menangani masalah kotor para elit Jakarta. Kau lama sekali, Bram, bentak Adrian. Bram tidak membalas bentakan itu. Ia hanya meletakkan sebuah map coklat tebal di atas meja yang sudah berantakan. Wajahnya yang biasanya datar kali ini menunjukkan ekspresi yang sulit dibaca, antara kasihan dan takjub. Kau meminta aku melacak latar belakang Maya, kata Bram dengan suara parau. Dan aku menemukan alasan mengapa tim pengacaramu kalah telak dalam satu malam. Adrian menyambar map itu. Maksudmu? Dia hanya wanita biasa. Ayahnya hanya seorang pensiunan pegawai negeri di kota kecil, ibunya sudah meninggal. Aku sendiri yang melihat data pribadinya saat kami menikah. Bram menyalakan sebatang rokok, mengabaikan tanda dilarang merokok di ruangan itu. Data yang kau lihat adalah data yang ingin dia perlihatkan padamu. Adrian, kau terlalu sombong untuk memeriksa lebih dalam. Kau pikir kau adalah predator tunggal di kota ini? Kau salah besar. Adrian membuka lembar pertama. Matanya membelalak. Di sana ada foto Maya saat remaja, berdiri di samping seorang pria yang sangat dikenal oleh setiap pelaku bisnis di Asia Tenggara. Pria itu adalah Kusuma Wicaksono, sang hantu properti. Pria yang kekayaannya membuat Adrian terlihat seperti pedagang kaki lima. Maya Wicaksono? Bisik Adrian. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Namanya adalah Maya Putri Wicaksono. Lanjut Bram. Putri tunggal dan pewaris tunggal kerajaan Wicaksono Group. 3 tahun lalu, ia berselisih paham dengan ayahnya karena menolak dijodohkan dengan putra mahkota perbankan dari Singapura. Dia kabur, mengganti identitasnya, dan bersumpah akan hidup tanpa bantuan ayahnya. Adrian membalik lembaran berikutnya. Ada laporan tentang pernikahan mereka. Kenapa aku tidak pernah tahu? Kenapa ayahnya tidak muncul saat pernikahan kami? Kusuma Wicaksono adalah pria yang keras. Dia membiarkan putrinya menjalani hidup pilihannya sebagai bentuk hukuman, tapi dia tetap mengawasi dari jauh. Dia menempatkan Embok Darmi di rumahmu bukan hanya sebagai pelayan, tapi sebagai pelindung. Dan saat kau menyentuh putrinya semalam, kau baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Tangan Adrian gemetar. Ia teringat bagaimana ia sering menghina keluarga Maya. Ia teringat saat Maya memintanya untuk mengunjungi orang tuanya di desa. Adrian menolak dengan kasar, mengatakan bahwa ia tidak sudi menghirup udara yang sama dengan orang-orang kelas bawah. Jadi, semua aset yang dia ambil, itu bukan miliknya yang dia ambil. Adrian, sela Bram. Itu adalah serangan awal. Kusuma Wicaksono telah menginstruksikan seluruh jaringannya untuk memutus oksigen bisnismu. Perusahaan logistik yang membatalkan kontrak denganmu pagi ini, itu milik Wicaksono. Bank yang menagih utang tenor pendekmu secara mendadak, komisaris utamanya adalah sepupu Maya. Adrian terduduk lemas di kursinya. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Selama ini ia merasa bangga bisa menaklukkan Maya, merasa bahwa Maya beruntung memilikinya. Ternyata, selama ini dialah yang berada di bawah perlindungan nama besar yang tidak ia ketahui.
Maya adalah perisai yang membuatnya aman, dan sekarang perisai itu telah berubah menjadi pedang yang mengarah tepat ke jantungnya. Di mana dia sekarang? Tanya Adrian, suaranya kini terdengar kecil dan rapuh. Di tempat yang tidak bisa kau sentuh. Di kediaman utama Wicaksono. Penjagaannya lebih ketat daripada istana negara. Jawab Bram. Saran saya, Adrian larilah. Atau berlututlah sebelum semuanya habis. Bram melangkah keluar, meninggalkan Adrian dalam kesunyian yang mencekam. Adrian mencoba meraih teleponnya. Ia mencari nomor telepon kantor pusat Wicaksono Group. Ia harus menjelaskan. Ia harus meminta maaf. Ia akan mengatakan bahwa itu semua hanya kecelakaan, bahwa ia sangat mencintai Maya. Setelah menunggu lama di saluran tunggu, suara sekretaris yang dingin menjawab, "Maaf, Tuan Pratama. Tuan Besar Wicaksono tidak menerima panggilan dari..." Apa istilah yang beliau gunakan tadi? Ah, ya. Beliau tidak menerima panggilan dari sampah masyarakat. Sambungan diputus. Adrian melemparkan teleponnya ke dinding. Ia merasa seperti tikus yang terperangkap dalam labirin yang mulai menyempit. Namun, di tengah ketakutannya, ego Adrian yang terluka masih mencoba memberontak. "Kau pikir kau bisa menghancurkanku begitu saja, Maya?" teriaknya pada ruangan kosong. "Aku punya bukti bahwa kau mengosongkan rekening. Aku bisa melaporkanmu atas pencurian." Tepat saat itu, pintu kantornya kembali terbuka. Kali ini bukan Bram, melainkan dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap. "Tuan Adrian Pratama?" tanya salah satu petugas dengan wajah tanpa ekspresi. "Ya, ada apa ini? Kalian tidak bisa masuk ke sini tanpa izin. Kami memiliki surat perintah penangkapan atas nama Anda, terkait laporan penganiayaan berat dan kekerasan dalam rumah tangga. Kami juga memiliki bukti rekaman medis dari Rumah Sakit Medika Utama dan kesaksian dari saksi kunci di TKP." Adrian ternganga. "Saksi kunci? Siapa?" "Asisten rumah tangga Anda, Ibu Darmi." Dunia Adrian runtuh seketika. Ia teringat Embok Darmi, wanita tua yang selalu diam dan menunduk saat ia membentak Maya. Ternyata, wanita itu adalah mata-mata yang merekam setiap dosanya. Saat borgol besi yang dingin melingkar di pergelangan tangannya, Adrian melihat ke arah jendela kaca besar kantornya. Di gedung seberang, sebuah billboard digital raksasa menampilkan iklan terbaru Wicaksono Group. Di sana, terdapat kutipan singkat yang terasa seperti pesan pribadi untuknya. Kekuatan sejati bukan tentang siapa yang bisa memukul paling keras, tapi tentang siapa yang bisa bertahan saat dunia meruntuhkannya. Adrian diseret keluar melewati jajaran karyawannya yang menatap dengan penuh hinaan dan rasa jijik. Sang miliarder yang angkuh itu kini berjalan tertunduk, sementara di sebuah tempat yang jauh, Maya menatap layar monitor yang menampilkan detik-detik penangkapan suaminya dengan senyum yang sangat tipis, senyum yang tidak mengandung kebahagiaan, melainkan kelegaan akan dimulainya sebuah keadilan. Dinding ruang tahanan sementara itu berwarna abu-abu kusam, dengan aroma menyengat campuran antara karbol dan keringat manusia. Bagi Adrian Pratama, tempat ini adalah neraka di bumi. Hanya dalam waktu 24 jam, ia berpindah dari tempat tidur dengan spray sutra ribuan utas ke sebuah dipan semen keras yang hanya dilapisi tikar tipis. "Pengacaraku! Mana pengacaraku?" Adrian berteriak, suaranya serak karena terus mengumpat sejak semalam. Ia mencengkeram jeruji besi dengan tangan yang biasanya memegang pena berlapis emas, untuk menandatangani kontrak triliunan rupiah. Langkah kaki terdengar mendekat. Bagas, pengacara setianya, muncul dengan wajah yang tampak 10 tahun lebih tua. Ia tidak membawa kabar baik. "Bagas, keluarkan aku dari sini sekarang. Bayar berapapun jaminannya. Hubungi komisaris, hubungi siapa saja yang pernah menerima suap, maksudku, donasi dariku." Adrian mendesis di balik jeruji. Bagas menggeleng lemah, ia bahkan tidak berani menatap mata bosnya. "Tidak bisa, Tuan Adrian.
Hakim yang menangani kasus Anda adalah Hakim Agung Sudirjo, pria yang dikenal paling jujur dan tidak bisa disentuh. Dan yang lebih buruk, jaksa penuntut umum telah menerima bukti tambahan berupa rekaman suara dari ponsel Nyonya Maya yang merekam setiap hinaan dan ancaman Anda sebelum kejadian itu. Adrian terhuyung ke belakang. Pasti ada celah. Bagaimana dengan bisnis? Aku harus kembali ke kantor. Tuan. Bagas menarik napas panjang. Anda tidak punya kantor lagi untuk didatangi. Di saat yang sama, di lantai teratas Pratama Tower, suasana rapat umum pemegang saham luar biasa, RUPSLB, berlangsung dengan ketegangan yang memuncak. Ruang rapat yang megah itu dipenuhi oleh para pria dan wanita berpakaian formal yang tampak gelisah. Di kursi utama yang biasanya diduduki Adrian, kini duduk seorang wanita dengan setelan blazer hitam yang elegan. Maya. Ia tidak lagi tampak seperti wanita rapuh yang pingsan di lantai marmer. Rambutnya disanggul rapi, wajahnya dirias dengan tegas, menyembunyikan memar yang perlahan memudar. Di sampingnya duduk Kusuma Wicaksono, yang kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat para investor terdiam 1000 bahasa. Saudara-saudara sekalian, suara Maya terdengar tenang namun berwibawa, menggema melalui mikrofon. Berdasarkan dokumen hukum yang telah diverifikasi, saya memegang 40% saham induk Pratama Group yang diberikan sebagai aset pribadi saat pernikahan. Ditambah lagi, pagi ini, Wicaksono Group telah mengakuisisi 15% saham dari pasar terbuka yang dijual secara panik oleh para investor kecil. Maya berhenti sejenak, menatap satu persatu anggota dewan direksi yang dulunya sering meremehkannya saat ia datang membawakan bekal makan siang untuk Adrian. Dengan total 55% kepemilikan saham, saya secara resmi mengambil alih posisi Direktur Utama Pratama Group, efektif mulai detik ini, lanjut Maya. Agenda pertama saya adalah melakukan audit forensik menyeluruh terhadap seluruh aliran dana perusahaan. Saya memiliki kecurigaan adanya penggelapan pajak yang dilakukan oleh Adrian Pratama selama 3 tahun terakhir. Gumam kekaguman dan ketakutan memenuhi ruangan. Maya tidak hanya mengambil perusahaannya, ia sedang menggali kuburan finansial yang akan memastikan Adrian tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Kembali di sel tahanan, sebuah televisi kecil di sudut lorong menampilkan berita terkini. Adrian melihat wajah istrinya di layar kaca. Maya tampak begitu bersinar, begitu kuat. Di bawah layar tertulis teks berjalan, Maya Wicaksono mengambil alih Pratama Group, mengumumkan rebranding menjadi M-Legacy. M-Legacy. Adrian tertawa histeris. Dia mengganti namaku? Dia menghapus namaku dari gedungku sendiri. Bukan hanya itu, Tuan, Bagas menyela pembicaraan itu melalui celah jeruji. Nyonya Maya juga telah mengajukan tuntutan perdata untuk ganti rugi atas kerusakan fisik dan mental sebesar seluruh sisa aset pribadi Anda, termasuk koleksi mobil mewah, jam tangan, dan penthouse itu. Pengadilan telah menyetujui penyitaan jaminan. Adrian jatuh terduduk di lantai sel yang dingin. Ia teringat bagaimana ia dulu memperlakukan Maya seolah-olah wanita itu adalah pajangan yang bisa ia rusak kapan saja. Ia teringat saat ia berkata bahwa tanpa dirinya, Maya hanyalah sampah di pinggir jalan. Sekarang, dialah yang berada di pinggir jalan, secara kiasan. Satu persatu kekaisaran yang ia bangun dengan keangkuhan runtuh. Teman-teman sosialitanya memblokir nomor teleponnya. Para wanita yang dulu mengerumuninya kini membuat unggahan di media sosial tentang betapa mereka selalu curiga bahwa Adrian adalah pria kasar. Dunia yang dulu menyembahnya kini meludahinya. Malam itu, Adrian meringkuk di pojok sel. Ia mendengar suara tikus yang mencicit di kegelapan. Ia, sang miliarder yang dulu memerintah ribuan orang, kini tidak punya kuasa bahkan untuk mengusir seekor tikus. Di sisi lain kota, Maya berdiri di balkon kantor barunya, kantor yang dulu milik Adrian. Ia menatap perutnya yang kini terasa sedikit lebih kencang. Kita sudah menang satu tahap, kecil, bisiknya pada bayi di dalam kandungannya.
Tapi ayahmu belum merasakan bagaimana rasanya menjadi yang paling rendah. Dia harus tahu bahwa kehancuran terbesar bukanlah kehilangan uang, tapi kehilangan harga diri di depan orang yang pernah dia injak. Maya mengambil sebuah amplop coklat. Di dalamnya ada jadwal persidangan pertama. Ia tidak akan mengirim pengacara untuk mewakilinya. Ia sendiri yang akan datang. Ia ingin melihat Adrian mengenakan baju tahanan oranye. Ia ingin melihat pria itu bertekuk lutut, bukan karena cinta, tapi karena ia tidak punya pilihan lain untuk bertahan hidup. 6 bulan telah berlalu sejak badai hukum menghantam kehidupan Adrian Pratama. Jakarta tetaplah kota yang sama, bising, ambisius, dan tak kenal ampun bagi mereka yang jatuh. Adrian kini tinggal di sebuah apartemen sempit di pinggiran kota, jauh dari gemerlap penthouse lantai 55 yang dulu ia banggakan. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi kini tampak kusam, dan matanya cekung akibat kurang tidur serta stres yang berkepanjangan. Statusnya sebagai tahanan kota membuatnya terjepit. Ia tidak bisa melarikan diri, dan ia tidak punya uang untuk memulai kembali. Hari ini, sebuah berita besar menghiasi layar televisi tabung di kamarnya. Gala tahunan Wicaksono M Legacy. Perayaan kesuksesan transformasi perusahaan dan peluncuran yayasan ibu anak. Adrian menatap layar itu dengan benci sekaligus rindu. Di sana, di atas karpet merah, ia melihat Maya. Istrinya, atau lebih tepatnya, wanita yang sedang dalam proses menceraikannya, tampil luar biasa. Maya mengenakan gaun hamil berwarna emerald yang anggun, memperlihatkan perutnya yang kini sudah membuncit besar. Ia tampak bersinar, dikelilingi oleh para menteri dan konglomerat yang dulu selalu berebut ingin bersalaman dengan Adrian. Dia hamil anakku, dan dia merayakannya tanpa aku. Geram Adrian. Ego Adrian yang terluka melahirkan sebuah rencana nekat. Ia merasa jika ia bisa menemui Maya secara pribadi, jika ia bisa memohon dan mengingatkannya tentang cinta mereka, mungkin Maya akan melunak. Ia yakin Maya hanya sedang marah. Ia yakin wanita tetaplah wanita yang lemah jika dihadapi dengan air mata pria yang dicintainya. Dengan sisa uang terakhirnya, Adrian menyewa sebuah setelan jas murah yang tampak sedikit lebih layak. Ia berhasil menyelinap ke hotel bintang 5 tempat acara berlangsung, memanfaatkan celah di pintu masuk staf yang ia ketahui dari pengalamannya sebagai penyelenggara acara serupa di masa lalu. Suasana ballroom itu begitu megah. Harum bunga lili dan musik orkestra memenuhi udara. Adrian bersembunyi di balik pilar besar, matanya liar mencari sosok Maya. Akhirnya, ia melihatnya. Maya sedang berdiri di dekat panggung kecil, berbicara dengan seorang pengusaha baja dari Jerman. Senyumnya begitu tulus, sebuah senyum yang tak pernah ia berikan lagi pada Adrian di tahun terakhir pernikahan mereka. Saat Maya berjalan menuju area yang lebih sepi untuk beristirahat sejenak, Adrian mengambil kesempatan itu. Ia keluar dari bayang-bayang dan mencegat langkah Maya. "Maya!" bisiknya dengan suara gemetar. Maya tersentak. 2 orang pengawal pribadi yang tadinya berada di jarak aman langsung bergerak maju, namun Maya mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka berhenti. Ia menatap pria di hadapannya dengan tatapan yang sulit diartikan. Bukan kebencian, bukan kemarahan, tapi sesuatu yang lebih menyakitkan, ketidakpedulian. "Adrian, bagaimana kau bisa masuk ke sini?" tanya Maya tenang. Suaranya datar, seolah ia hanya sedang berbicara dengan orang asing yang salah masuk ruangan. "Aku merindukanmu, Maya. Aku merindukan kita." Adrian mencoba mendekat, namun langkahnya tertahan oleh tatapan tajam pengawal. "Lihat dirimu, kau begitu cantik. Dan bayi itu anakku, bukan? Tolong, cabut semua tuntutan ini. Kita bisa mulai lagi. Aku akan berubah, aku janji." Maya menatap Adrian dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ia melihat jas yang ukurannya tidak pas, sepatu yang kusam, dan keputusasaan di mata pria itu. "Kau merindukan kita, atau kau merindukan uang dan kekuasaanmu, Adrian?"
Tanya Maya sambil mengusap perutnya perlahan. Anak ini, memang benar ia membawa darahmu. Tapi ia tidak akan pernah membawa namamu. Namanya adalah Wicaksono. Kau tidak bisa melakukan itu. Aku ayahnya. Adrian mulai meninggikan suara, menarik perhatian beberapa tamu di sekitar mereka. Ayah. Maya tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat dingin di telinga Adrian. Ayah mana yang memukul ibu dari anaknya hingga pingsan dan membiarkannya mati di lantai dingin? Kau bukan ayah, Adrian. Kau hanyalah donor biologis yang tidak diinginkan. Maya, tolong, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku hancur. Adrian jatuh berlutut di depan Maya, tidak peduli lagi pada harga dirinya yang tersisa. Aku mohon, berikan aku kesempatan kedua. Demi anak ini. Maya merunduk sedikit, mendekatkan wajahnya ke arah Adrian yang kini bersimpuh di lantai. Dulu, aku yang berlutut di kakimu, memohon agar kau mencintai anak ini. Kau justru menendangku. Sekarang, kau berlutut hanya karena kau miskin. Maya berdiri tegak kembali. Keadilan bukan tentang kesempatan kedua, Adrian. Keadilan adalah menerima konsekuensi dari pilihan yang kau buat sendiri. Tiba-tiba, Kusuma Wicaksono muncul dari kerumunan. Wajahnya mengeras saat melihat Adrian. Singkirkan sampah ini dari sini, perintahnya singkat pada tim keamanan. Maya, jangan lakukan ini. Aku mencintaimu, teriak Adrian saat ia diseret dengan kasar oleh dua pria bertubuh besar menuju pintu keluar. Tamu-tamu undangan menatap pemandangan itu dengan jijik. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu si penganiaya istri itu, ya. Memalukan sekali, berlutut seperti pengemis. Benar-benar jatuh miskin dia sekarang. Adrian dilemparkan keluar melalui pintu belakang hotel, jatuh tersungkur di atas aspal yang basah karena hujan. Ia melihat bayangannya di genangan air, seorang pria yang hancur, tidak memiliki apa-apa, dan baru saja menyadari bahwa wanita yang ia remehkan kini telah menjadi ratu yang tak bisa ia jangkau lagi. Di dalam ballroom, Maya memejamkan mata sejenak, mengambil napas dalam-dalam. Tangannya masih mengusap perutnya. Selesai, bisiknya pada dirinya sendiri. Namun, Maya tahu ini belum benar-benar berakhir. Sidang putusan pidana Adrian akan dilaksanakan bulan depan, dan ia akan memastikan bahwa tempat Adrian selanjutnya bukanlah apartemen sempit di pinggiran kota, melainkan sel penjara yang dingin untuk waktu yang sangat lama. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dipenuhi oleh sesak napas ketegangan. Cahaya lampu neon yang putih pucat memantul di atas meja kayu ek yang berat, menciptakan suasana yang kaku dan mengintimidasi. Di luar gedung, ratusan wartawan berkumpul, menunggu setiap cuplikan berita tentang sidang abad ini. Jatuhnya sang miliarder Adrian Pratama. Maya duduk di kursi saksi dengan punggung tegak. Kehamilannya yang kini memasuki bulan ke-8 membuatnya tampak lebih megah sekaligus rapuh. Ia mengenakan setelan formal berwarna abu-abu lembut. Wajahnya tenang, sebuah topeng ketegaran yang ia bangun dengan susah payah di atas reruntuhan trauma masa lalunya. Di sisi lain ruangan, Adrian duduk di samping pengacara barunya, seorang pria bernama Firman yang dikenal sebagai anjing pelacak di dunia hukum karena kemampuannya memutarbalikkan fakta. Adrian tampak lebih bersih dibandingkan saat ia berlutut di hotel tempo hari, namun matanya tetap memancarkan kegelisahan yang liar. Saudara terdakwa, Hakim Ketua mengetuk palunya. Silakan penasihat hukum terdakwa memberikan pembelaan atau bukti baru. Firman berdiri dengan senyum tipis yang memuakkan. Ia mengeluarkan sebuah map hitam dan membagikan salinan foto kepada hakim dan jaksa. Yang mulia, suara Firman menggelegar. Klien kami, Adrian Pratama, mengakui adanya pertengkaran pada malam itu. Namun, kami memiliki bukti bahwa tindakan klien kami adalah reaksi spontan atas tekanan emosional yang luar biasa hebat. Klien kami menemukan bahwa Nyonya Maya Wicaksono telah menjalin hubungan gelap dengan pria lain selama berbulan-bulan.
Bisikan riuh langsung meledak di ruang sidang. Maya tetap diam, namun jemarinya mencengkeram pinggiran kursi. Firman menampilkan foto-foto di layar besar. Foto Maya yang sedang makan malam di tempat privat dengan seorang pria muda yang tampan, foto Maya masuk ke sebuah apartemen dengan pria yang sama, dan foto pria itu sedang memegang perut Maya dengan mesra. Pria ini adalah seorang dokter spesialis, Dr. Arya. Mereka terlihat sangat dekat, bukan? Klien kami merasa dikhianati. Bayi yang dikandung Nyonya Maya, klien kami meragukan apakah itu benar darah dagingnya. Kemarahan Adrian malam itu adalah kemarahan seorang suami yang hancur hatinya, seru Firman. Adrian menunduk, berpura-pura menyeka air mata buaya, mencoba memenangkan simpati publik. Kusuma Wicaksono, yang duduk di bangku penonton terdepan, hampir saja berdiri untuk menghajar Adrian jika tidak ditahan oleh pengawalnya. Namun, Maya memberikan kode kecil pada ayahnya agar tetap tenang. Apakah ada tanggapan dari pihak penggugat? Tanya hakim. Pengacara Maya, Pak Baskoro dari firma Ksatria Oko, berdiri dengan tenang. Ia tidak terlihat panik sedikit pun. Yang mulia, tuduhan perselingkuhan itu adalah fitnah yang keji dan sangat mudah dipatahkan. Pria dalam foto itu adalah Dr. Arya Wicaksono, sepupu kandung Nyonya Maya, yang juga merupakan dokter pribadi keluarga yang memantau kehamilannya sejak awal. Ini adalah bukti manipulasi fakta yang dilakukan terdakwa, ujar Baskoro telak. Wajah Adrian memucat. Ia tidak tahu pria itu adalah saudara Maya. Namun, lanjut Baskoro, kami tidak hanya ingin membantah fitnah. Kami ingin menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Sesuatu yang selama ini coba disembunyikan oleh terdakwa dengan mengklaim bahwa CCTV rumahnya sedang rusak. Adrian mendongak, jantungnya berdegup kencang. CCTV itu memang rusak. Aku sudah memeriksanya, teriaknya tanpa sadar. Diam, terdakwa, bentak hakim. Baskoro mengeluarkan sebuah flash disk perak. Terdakwa memang merusak sistem keamanan utama rumahnya. Namun, ia tidak tahu bahwa Nyonya Maya, yang sudah merasa terancam selama berbulan-bulan, telah memasang sistem Nanikem tersembunyi yang terhubung langsung ke server awan, cloud, milik Wicaksono Group. Kamera itu disamarkan di dalam detektor asap di ruang tengah. Adrian merasa dunianya seolah runtuh. Ia tidak pernah menyangka Maya seketat itu mengawasinya. Lampu ruang sidang dipadamkan. Layar besar kini menampilkan rekaman video dengan kualitas definisi tinggi. Tanggal dan waktu di pojok layar menunjukkan malam kejadian. Seluruh hadirin terdiam saat melihat Adrian masuk ke rumah dalam keadaan mabuk. Mereka mendengar setiap kata makian yang keluar dari mulut Adrian. Suasana semakin mencekam saat adegan penemuan tes pak terjadi. Apa ini? Kau hamil? Kau ingin menjebakku dengan anak ini? Suara Adrian di video itu terdengar menggelegar dan penuh kebencian. Lalu, adegan itu terjadi. Adrian menjambak rambut Maya, menamparnya, dan dengan satu dorongan brutal, ia melemparkan tubuh istrinya yang sedang hamil ke sudut meja marmer yang tajam. Suara hantaman tubuh Maya ke lantai terdengar sangat jelas melalui pengeras suara ruangan. Ibu-ibu di bangku penonton terdengar terisak. Beberapa orang memalingkan wajah karena tidak tega melihat Maya yang tergeletak pingsan dalam genangan darah, sementara Adrian di video itu hanya meludah ke arahnya, mengambil botol minuman, dan melenggang pergi begitu saja. Lampu dinyalakan kembali. Keheningan di ruang sidang itu begitu berat, seolah oksigen telah habis. Hakim ketua menatap Adrian dengan pandangan yang penuh rasa jijik yang tak tertutup. Firman, pengacara Adrian, perlahan duduk kembali dan menutup mapnya. Tidak ada pembelaan lagi yang bisa menyelamatkan monster di depan kamera itu. Terdakwa Adrian Pratama, suara hakim bergetar karena amarah yang tertahan. Video ini tidak menunjukkan seorang suami yang sedang emosional. Video ini menunjukkan sebuah percobaan pembunuhan terencana terhadap istri dan calon anak sendiri. Adrian gemetar hebat. Ia menatap Maya, berharap melihat setitik belas kasihan. Namun,
Maya justru menatapnya balik dengan mata yang kering dan tajam. "Maya, maafkan aku," bisik Adrian parau. Maya berdiri dari kursinya. Ia mendekati meja hijau, menatap Adrian tepat di matanya. "Kau tahu, Adrian, malam itu, saat aku tergeletak di lantai, aku berdoa agar aku mati saja karena sakitnya. Tapi bayiku menendang. Dia memintaku untuk hidup agar bisa melihat ayahnya mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan." Majelis hakim, suara Maya mengeras, memenuhi setiap sudut ruangan. "Saya tidak menuntut uang. Saya tidak menuntut aset. Saya menuntut hukuman maksimal. Saya ingin dunia tahu bahwa kekayaan tidak memberi siapapun hak untuk menghancurkan nyawa orang lain." Hakim mengetuk palu dengan keras. Berdasarkan bukti baru yang tak terbantahkan, pengadilan memerintahkan agar terdakwa segera dipindahkan dari tahanan kota ke sel isolasi lapas Cipinang sambil menunggu vonis akhir. Jaminan dibatalkan. Petugas kepolisian segera merangsek maju. Mereka meringkus Adrian yang mencoba memberontak. Saat borgol dikunci di pergelangan tangannya, Adrian berteriak histeris, memanggil nama Maya, memohon ampunan yang sudah terlambat. Maya berjalan keluar dari ruang sidang, dikawal oleh ayahnya dan tim keamanannya. Saat ia melewati pintu keluar, ia menghirup udara segar Jakarta. Beban yang selama ini menghimpit dadanya terasa luruh satu persatu. Namun, ia tahu, Adrian yang terpojok adalah Adrian yang paling berbahaya. Dan hukuman penjara barulah permulaan dari kejatuhan total sang miliarder. Lapas Cipinang tidak mengenal status sosial. Di sini, nama Adrian Pratama tidak lagi terpampang di papan reklame atau sampul majalah bisnis. Nama itu kini hanya berupa deretan angka di atas seragam oranye yang kasar dan berbau apek. Sel isolasi yang ditempatinya hanya berukuran 2 kali 3 meter. Suara tetesan air dari pipa yang bocor menjadi satu-satunya irama yang menemaninya melewati malam-malam yang panjang dan dingin. "Makan?" ujar seorang sipir sambil menyodorkan piring plastik berisi nasi keras dan sayur hambar melalui celah bawah pintu. Adrian menatap makanan itu dengan rasa mual. 6 bulan lalu, ia mungkin sedang menikmati wagyu steak di restoran berbintang Michelin. Sekarang, ia harus berebut oksigen dengan aroma pesing di sel sempit. Namun, penderitaan fisiknya tidak sebanding dengan kehancuran mental yang sedang disiapkan Maya di luar sana. Di kantor pusat M Legacy, Maya sedang meninjau dokumen terakhir yang akan menjadi paku peti mati bagi finansial Adrian. Di hadapannya duduk seorang kurator kepailitan dan tim audit independen. "Nona Maya," ujar sang kurator, "kami telah melacak aset tersembunyi Adrian di luar negeri. Ternyata, dia memindahkan sebagian besar dana cadangan perusahaan ke sebuah rekening atas nama yayasan fiktif di Kepulauan Kaiman. Nilainya mencapai ratusan miliar rupiah." Maya menyesap teh hijaunya dengan tenang. "Dan apa status hukum dana tersebut sekarang?" "Karena perusahaan asli, Pratama Group, telah Anda ambil alih dan bukti penggelapan pajak telah diverifikasi oleh negara, dana tersebut secara hukum dianggap sebagai hasil kejahatan korporasi. Kami telah berhasil membekukannya. Adrian kini secara teknis memiliki utang kepada negara dan perusahaan Anda yang jauh melebihi sisa hartanya." Maya mengangguk. "Bagus. Bagaimana dengan rumah tua keluarga Pratama di Menteng?" Rumah itu adalah satu-satunya aset yang tersisa dari warisan kakek Adrian. Itu adalah kebanggaan terakhir keluarga mereka, sebuah bangunan kolonial yang tak ternilai harganya dan penuh dengan sejarah kejayaan keluarga Pratama. Rumah itu menjadi jaminan utang pribadinya saat ia mencoba menyelamatkan sahamnya yang anjlok 3 bulan lalu. Karena ia tidak bisa membayar cicilan, bank akan segera melelangnya minggu depan. Maya meletakkan cangkir tehnya. Matanya berkilat tajam. "Jangan biarkan bank melelangnya secara umum. Beli rumah itu atas nama yayasan sosialku. Aku akan mengubah rumah yang sangat ia banggakan itu menjadi tempat perlindungan bagi para korban KDRT. Aku ingin setiap sudut ruangan yang dulu merayakan keangkuhan keluarganya,
kini merayakan pemulihan kaum wanita yang ia rendahkan. 1 minggu kemudian, Adrian mendapat kunjungan di penjara. Ia berharap itu adalah pengacaranya yang membawa berita tentang banding, atau mungkin Maya yang akhirnya datang karena belas kasihan. Namun, yang muncul di balik kaca pembatas adalah Mbok Darmi. Wanita tua itu mengenakan pakaian yang jauh lebih layak sekarang, pemberian dari Maya. Ia menatap mantan majikannya itu dengan tatapan sedih namun tegas. "Mbok, kau kesini untuk membantuku, kan?" Adrian menempelkan tangannya ke kaca. "Katakan pada Maya aku minta maaf. Katakan padanya aku akan melakukan apa saja." Mbok Darmi menggeleng perlahan. Ia mengeluarkan sebuah koran lokal dan menempelkannya ke kaca. Di halaman depan, terdapat foto rumah mewah keluarga Adrian di Menteng. Di depan gerbangnya, kini terpasang papan nama besar, Gria Maya, Pusat Rehabilitasi dan Pemberdayaan Wanita. "Nyonya Maya menitipkan ini, Tuan." Suara Mbok Darmi terdengar melalui interkom. Beliau bilang, sejarah keluarga Tuan yang kotor sudah dibersihkan. Rumah itu sekarang menjadi tempat orang-orang mencari keadilan, bukan tempat menyimpan kesombongan. Adrian berteriak histeris, memukul-mukul kaca hingga tangannya memerah. "Itu rumah kakekku. Beraninya dia. Itu satu-satunya yang tersisa untukku." "Tuan Adrian," sela Mbok Darmi dengan nada tenang yang mematikan. "Tuan tidak menyisakan apapun untuk Nyonya malam itu, bahkan harga dirinya. Sekarang, Nyonya hanya mengambil kembali apa yang memang seharusnya digunakan untuk kebaikan. Oh, satu lagi, ini surat dari pengadilan." Mbok Darmi menyodorkan selembar kertas lagi. Itu adalah putusan cerai yang sudah disahkan. Maya kini secara resmi bukan lagi istrinya. Dan di kolom nama anak yang akan lahir, tertulis, status ayah, kosong dalam perlindungan hukum. "Dia menghapusku dari akta kelahiran." Adrian meraung. Dia tidak bisa melakukan itu. "Beliau bisa, Tuan. Karena secara hukum, Tuan dianggap tidak layak secara moral dan fisik sebagai orang tua setelah rekaman itu diputar di pengadilan. Tuan sekarang bukan siapa-siapa. Tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya harta, dan sebentar lagi, tidak punya kebebasan." Mbok Darmi berdiri, membetulkan selendangnya, dan pergi tanpa menoleh lagi. Adrian ditinggalkan dalam kehampaan yang sempurna. Ia melihat bayangan dirinya di kaca pembatas. Ia melihat seorang narapidana tanpa masa depan. Kehancurannya sudah lengkap. Setiap sen harta yang dulu ia gunakan untuk menindas kini telah berbalik menjadi rantai yang mengikatnya di balik jeruji besi. Sementara itu, di sebuah taman yang tenang, Maya duduk di kursi kayu sambil membelai perutnya yang semakin besar. Ia menatap matahari terbenam dengan perasaan damai yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Kegelapan telah berlalu, dan ia telah memastikan bahwa monster dari masa lalunya tidak akan pernah bisa melukainya, atau anak ini, lagi. Hari yang menentukan itu akhirnya tiba. Langit di atas Jakarta tampak mendung, seolah alam turut merasakan beratnya suasana di pengadilan negeri. Ribuan pasang mata terpaku pada layar televisi, menunggu babak akhir dari saga kejatuhan seorang pria yang pernah dijuluki Raja Properti Muda. Adrian Pratama diturunkan dari mobil tahanan dengan penjagaan super ketat. Tangannya diborgol di depan, tubuhnya tampak jauh lebih kurus hingga seragam oranyenya terlihat kedodoran. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan di wajahnya. Yang ada hanyalah gurat keputusasaan yang mendalam. Saat ia berjalan melewati koridor menuju ruang sidang utama, sorakan cemoohan dari publik yang membencinya terdengar seperti badai yang menghantam telinganya. Di dalam ruang sidang, Maya sudah menunggu. Ia duduk di barisan depan, namun kali ini ia tidak duduk di kursi saksi. Ia hadir sebagai penonton sekaligus simbol kemenangan. Kehamilannya sudah mencapai bulan ke-9. Ia tampak begitu anggun dan berwibawa, seperti seorang ratu yang sedang menanti penyerahan diri musuhnya. Sidang dinyatakan terbuka untuk umum. Hakim ketua mengetuk palu 3 kali.
Suasana hening seketika. Hakim mulai membacakan putusan setebal ratusan halaman itu. Setiap poin yang dibacakan adalah pukulan telak bagi Adrian. Mulai dari penganiayaan berat, penelantaran orang dalam kondisi bahaya, hingga bukti baru mengenai pencucian uang dan penggelapan pajak korporasi yang ditemukan oleh tim audit Maya. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, suara hakim menggema, pengadilan memutuskan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Serta, memerintahkan penyitaan seluruh aset sisa terdakwa untuk dialokasikan sebagai ganti rugi korban. Angka 15 tahun itu terasa seperti vonis mati bagi Adrian. Ia akan keluar dari penjara saat usianya sudah senja, tanpa harta, tanpa keluarga, dan tanpa nama baik. Sebelum sidang ditutup, lanjut hakim, apakah terdakwa memiliki kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada pihak penggugat? Ini adalah prosedur formal yang jarang digunakan, namun atas permintaan tim hukum Maya yang ingin penyelesaian emosional, hakim mengizinkannya. Adrian berdiri dengan kaki gemetar. Ia menatap ke arah bangku penonton, ke arah Maya. Selama beberapa detik, tidak ada kata-kata yang keluar. Air mata mulai mengalir di pipinya yang kotor. Tiba-tiba, di hadapan ratusan kamera media dan mata publik yang menonton secara langsung, Adrian melepaskan diri dari pegangan petugas di sampingnya. Ia melangkah maju 2 langkah, lalu dengan suara hantaman yang cukup keras, ia menjatuhkan kedua lututnya ke lantai. Adrian Pratama, sang miliarder sombong yang dulu merasa dunia ada di bawah telapak kakinya, kini berlutut di tengah ruang sidang. Maya! Suaranya pecah, tersedan-sedan. Aku adalah binatang. Aku mohon, ampuni aku. Aku tidak peduli dengan penjara itu, tapi tolong, jangan hapus aku dari hidup anak kita. Aku mohon. Adrian menundukkan kepalanya hingga menyentuh lantai marmer yang dingin, posisi bersujud yang paling menghinakan bagi seorang pria yang dulu begitu memuja egonya. Ia meraung, menangis terseduh-seduh, memohon belas kasihan di depan wanita yang dulu ia pukul hingga pingsan di atas lantai yang mirip dengan ini. Seluruh ruangan terdiam. Kilatan lampu kamera, flash, tak henti-hentinya mengabadikan momen bersejarah itu. Pemandangan sang miliarder yang bersujud di kaki mantan istrinya akan menjadi tajuk utama di seluruh penjuru negeri esok hari. Maya berdiri perlahan. Ia berjalan mendekati pagar pembatas, menatap ke bawah ke arah pria yang sedang bersujud itu. Wajahnya tidak menunjukkan rasa puas yang jahat, melainkan kedamaian yang dingin. Adrian, suara Maya terdengar tenang namun menusuk. Bangunlah. Kau tidak sedang memohon pada istri yang mencintaimu, karena wanita itu sudah mati malam itu di tanganmu. Adrian mendongak, wajahnya sembab oleh air mata. Maya, aku akan melakukan apa saja. Hukumanmu bukan hanya 15 tahun di balik jeruji besi. Lanjut Maya, suaranya kini bisa didengar oleh mikrofon media. Hukuman terbesarmu adalah kau harus hidup setiap hari dengan ingatan bahwa kau pernah memiliki segalanya. Seorang istri yang tulus dan calon anak yang sehat. Namun kau menghancurkannya hanya karena kau merasa terlalu besar untuk menjadi manusia. Maya mengusap perutnya yang besar. Kau memohon untuk menjadi bagian dari hidup anak ini? Anak ini tidak membutuhkan ayah yang berlutut karena kalah. Dia membutuhkan dunia yang aman dari pria seperti kau. Selamat menjalani sisa hidupmu dalam penyesalan, Adrian. Karena bagiku, kau sudah tidak ada. Maya berbalik dan berjalan keluar dari ruang sidang tanpa menoleh lagi. Langkah kakinya terdengar mantap dan stabil. Adrian mencoba mengejar sambil terus berteriak memanggil nama Maya, namun petugas segera meringkusnya kembali. Ia diseret keluar dalam keadaan masih berlutut, kakinya terseret di lantai, menunjukkan gambaran utuh dari kehancuran total seorang pria yang terlambat menyadari nilai dari sebuah kasih sayang. Di luar gedung, ribuan orang bersorak saat melihat Maya keluar. Bukan hanya karena ia menang secara hukum, tapi karena ia telah memenangkan kembali martabatnya sebagai seorang wanita.
Adrian Pratama telah mendapatkan batunya. Ia tidak hanya kehilangan harta, tapi ia dipaksa berlutut di depan dunia untuk mengakui bahwa kekuasaan sebesar apapun tidak akan pernah bisa mengalahkan kebenaran. 3 tahun telah berlalu sejak ketukan palu hakim yang mengakhiri drama terbesar di negeri ini. Jakarta tetap berputar dengan segala ambisinya, namun banyak hal telah berubah di puncak gedung-gedung pencakar langitnya. Nama, Pratama, kini tinggal kenangan pahit yang mulai memudar, digantikan oleh sebuah nama yang melambangkan kekuatan dan harapan, M Legacy. Di lantai teratas gedung pusat M Legacy, sinar matahari pagi masuk dengan lembut melalui jendela kaca besar. Ruangan itu kini tidak lagi terasa dingin dan kaku. Ada beberapa tanaman hijau di sudut-sudutnya, dan sebuah meja kecil di samping meja kerja utama yang dipenuhi dengan buku gambar dan krayon warna-warni. Seorang anak laki-laki berusia 2,5 tahun dengan rambut hitam lebat dan mata yang cerdas sedang asyik menyusun balok-balok kayu di lantai. Namanya adalah Arjuna Wicaksono. Ia memiliki senyum yang hangat, sebuah senyum yang sama sekali tidak mewarisi kekerasan pria yang dulu pernah ada di hidup ibunya. Sayang, waktunya minum susu. Suara Maya terdengar lembut. Maya melangkah masuk ke ruangan. Ia tampak lebih cantik dari sebelumnya, bukan kecantikan yang dipaksakan oleh perhiasan mahal, melainkan kecantikan yang lahir dari ketenangan jiwa. Ia kini adalah salah satu pengusaha paling berpengaruh di Asia. Namun baginya, gelar paling berharga tetaplah menjadi ibu bagi Arjuna. Ia menggendong Arjuna dan menatap ke arah luar jendela. Di kejauhan, ia bisa melihat gedung, Gria Maya, pusat rehabilitasi wanita yang ia bangun dari bekas rumah keluarga Adrian. Tempat itu kini telah membantu ribuan wanita bangkit dari keterpurukan. Ibu, lihat. Pesawat. Arjuna menunjuk ke arah langit. Maya tersenyum dan mencium pipi anaknya. Iya, sayang. Tinggi sekali, kan? Seperti impianmu nanti. Di belahan kota yang lain, di balik tembok tinggi berkaat berduri lapas Cipinang, suasana sangat kontras. Di dalam sel komunal yang pengap, seorang pria dengan rambut yang hampir semuanya memutih sedang berjongkok membersihkan lantai kamar mandi. Tubuhnya kurus kering, dan tangannya yang dulu halus kini dipenuhi kapalan dan bekas luka. Itu adalah Adrian. Tidak ada yang memanggilnya Tuan atau miliarder di sini. Namanya kini hanyalah nomor tahanan 402. Ia adalah kasta terendah di penjara itu karena kasusnya. Penganiayaan istri hamil adalah jenis kejahatan yang paling dibenci, bahkan oleh narapidana lainnya. Seringkali, Adrian duduk diam menatap jeruji besi, mencoba mengingat wajah Maya atau membayangkan seperti apa rupa anaknya. Namun, ingatannya mulai kabur. Satu-satunya hal yang tetap tajam dalam benaknya adalah momen saat ia berlutut di lantai pengadilan yang dingin, di depan ratusan kamera, kehilangan segalanya dalam 1 detik. Ia pernah mencoba mengirim surat melalui pengacaranya yang sudah tidak dibayar, namun surat-surat itu selalu kembali dengan stempel. Alamat tidak ditemukan, penerima menolak. Dunia telah melupakannya. Bagi dunia, Adrian Pratama sudah mati. Pada malam ia mendorong istrinya. Ia kini hanyalah sebuah catatan kaki dalam sejarah skandal korporasi, sebuah peringatan bagi mereka yang sombong bahwa roda kehidupan bisa berputar dengan sangat kejam. Malam harinya, sebuah gala besar diadakan untuk merayakan ulang tahun ketiga M Legacy. Maya berdiri di atas podium, di depan ribuan tamu undangan yang memberikan tepuk tangan meriah. Di barisan depan, Kusuma Wicaksono duduk dengan bangga, melihat putrinya yang kini telah jauh melampaui kehebatannya sendiri. Malam ini, suara Maya menggema, tenang dan penuh wibawa. Kita tidak merayakan keuntungan finansial. Kita merayakan ketahanan. Kita merayakan fakta bahwa tidak ada kegelapan yang terlalu pekat yang tidak bisa ditembus oleh cahaya kebenaran. Setelah pidatonya selesai, seorang wartawan muda bertanya, Nona Maya, apakah ada pesan untuk mereka yang saat ini merasa terjepit dalam sangkar emas, seperti yang pernah Anda alami? Maya terdiam sejenak.
Ia teringat akan lantai marmer yang dingin, rasa sakit di perutnya, dan detik-detik saat ia merasa hidupnya akan berakhir. Jangan pernah takut untuk melepaskan kemewahan jika harganya adalah nyawa dan harga diri Anda, jawab Maya tegas. Karena saat Anda berani melangkah keluar, Anda akan menyadari bahwa Anda jauh lebih kuat dari siapapun yang mencoba menghancurkan Anda. Kekuatan sejati bukan tentang menundukkan orang lain, tapi tentang kemampuan untuk berdiri kembali setelah dipaksa berlutut. Gala itu berakhir dengan indah. Maya pulang ke rumahnya, sebuah hunian yang nyaman namun sederhana dibandingkan istana masa lalunya. Ia masuk ke kamar Arjuna yang sudah terlelap, memberikan kecupan selamat malam di kening putranya. Maya berjalan menuju balkon. Angin malam bertiup sepel-sepel. Ia melihat ke atas, ke langit luas yang tanpa batas. Tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi dendam yang membara. Dendamnya sudah terbayar lunas, bukan dengan darah, melainkan dengan keberhasilannya menjadi manusia yang lebih baik. Miliarder kejam itu telah jatuh, hartanya telah musnah, dan namanya telah terhapus. Namun di atas reruntuhan itu, Maya telah membangun sebuah kehidupan yang abadi, sebuah warisan cinta yang tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh siapapun. Badai telah berlalu. Dan di ufuk timur, fajar baru mulai menyingsing bagi Maya dan Arjuna. Tamat.